Metro Update TV. Bengkulu Utara, perambahan kawasan hutan produksi terbatas HPT, wilayah Bengkulu Utara seakan tidak tersentuh oleh hukum. Hal tersebut terlihat dari aksi beberapa oknum yang semakin memperluas rambahan di kawasan HPT tersebut. Para perambah lahan kawasan HPT di Bengkulu Utara diketahui sebagian besar pemodal pribadi yang merugikan negara, karena tidak memiliki izin kelola dan tidak adanya bayar pajak produksi serta tidak adanya izin lainnya. Ketua Divisi Data dan Investigasi LSM Garda Republik Indonesia, Mariono menuturkan, perambah kawasan HPT tersebut yang menanam kelapa sawit dan komoditi lain di lahan kawasan merupakan koruptor dan penjahat lingkungan. Mengapa begitu? Karena yang dilakukan oleh oknum tersebut telah merugikan negara dan masyarakat, di mana mereka tidak ada izin kelola. Mereka yang merambah HPT di wilayah hutan produksi terbatas Bengkulu Utara merupakan penjahat dan pencuri. Di samping mereka menyerobot lahan milik negara dan daerah ini, mereka memperkaya diri dari hasil merambah kawasan ini, apalagi dari beberapa dari perambah atau pencuri lahan kawasan ini diketahui adalah oknum ASN. Yang layaknya menjadi tauladan, ujar Mariono. Menurutnya, dari hasil pantauan dan investigasi LSM Garda Republik Indonesia, HPT yang terletak antara bentangan Kecamatan Pinang Raya hingga Kecamatan Napal Putih, sebagian besar sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit tanpa ada upaya pencegahan. Bahkan yang lucunya, telah dilansir beberapa inisial oknum yang menguasai lahan HPT tersebut. Dari puluhan hingga ratusan hektare tetapi mereka tak tersentuh hukum hingga kini. Dari mana sejarah mereka bisa punya lahan sebanyak itu? Memang lahan itu punya nenek moyang mereka. Dan keluarga mereka apa? Sudah tahu siapa yang menggarap lahan di HPT. Kok gak ada aksen? Masa negara ini kalah oleh oknum-oknum seperti itu, ujarnya. Karena itu kita merasa heran. Hingga saat ini ada pro kontra terkait saling klaim lahan HPT Kabupaten Bengkulu Utara, di mana perambah pun bersembunyi tanpa ada tersentuh hukum. HPT-nya sudah hancur lebur gitu, tidak ada hutan lagi, yang ada hanya kebun-kebun yang sudah digarap. Pasti ada pemiliknya dan bila perlu, tangkap pekerja di lapangan. Beri hukuman yang berat untuk membuat mereka mengakui siapa pemiliknya. Kalau sudah terbukti, pemiliknya dituntut merusak lingkungan, dendanya bisa membuat mereka bangkrut, beber Ketua Divisi Data dan Investigasi LSM Garda Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu pendataan, sosialisasi, seminar dan diskusi, karena menghabiskan uang negara saja. Melihat kondisi kawasan HPT milik Bengkulu Utara saat ini, tidak diperlukan kompromi atau sejenisnya, lebih baik kalau memang ada anggaran. Undang pihak KPH kawal dan buldoser semua lahan kelapa sawit perambah itu. Bila perlu tangkap dan tuntut perambah tersebut. Dengan tudingan membuat usaha ilegal, penggelapan pajak, perusak lingkungan, ancaman berlapislah, baru HPT kita Bengkulu Utara ini bisa selamat, tegasnya. HPT menurutnya memang harus diselamatkan, karena semakin banyak orang-orang, terutama warga tempatan yang tidak memiliki lahan. Kalau memang beberapa pihak mau bukti, datanglah ke desa-desa sekitaran kawasan HPT itu. Banyak kondisi masyarakat yang memprihatinkan di bawah garis kemiskinan, karena tidak ada lagi lahan yang bisa diolah, akibat dikuasai oleh para penjahat tanah yang memiliki luasan lahan. Ketika masyarakat mau beli harganya mahal tidak terbeli, jadi yang miskin semakin miskin saja saat ini dan yakinlah untuk kedepannya ini akan jadi sumber pemantik konflik sosial yang dahsyat dan perlu dipikirkan sejak sekarang, ujarnya. Jika HPT di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikembalikan keutuhannya ke negara, lahan-lahan itu dapat didistribusikan untuk warga miskin dan tidak punya lahan di Bengkulu Utara. Kalau lahan HPT itu sudah kosong dari kelapa sawit, bisa dilaksanakan program transmigrasi lokal, perhutanan sosial atau program lainnya, pindahkan mereka yang tidak punya lahan ke sana. Untuk pemodal dan cukong biar saja, mereka sudah punya kekayaan sedangkan bagi warga untuk bertahan hidup, tutur Kepala Bidang Data dan Investigasi LSM Garda Republik Indonesia. Seperti yang dikutip dari media Jitu Online, Kepala UPTD KPHP Bengkulu Utara, Heri Kurnia Setiawan, mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya untuk pencegahan terhadap perambahan kawasan HPT di wilayah Bengkulu Utara. Hanya saja berbagai kendala menjadi problem untuk dilaksanakan penertiban. Pihak kita tidak tinggal diam,
berbagai upaya kita laksanakan, hanya saja banyak keterbatasan yang dimiliki oleh UPT DKP-HP Bengkulu Utara. Salah satunya adalah terkait terbatasnya anggaran dan keterbatasan SDM. Sehingga ruang gerak kami juga terkendala, tetapi kami tidak tinggal diam, katanya. Disinggung mengenai luasan kawasan HPT yang dikuasai para pemodal dan cukong tanah dengan luasan per oknumnya cukup fantastis tersebut. Heri menegaskan bahwa oknum-oknum tersebut tetap perambah dan penjahat lingkungan. Ketika mereka tidak mengantongi izin kelola, para oknum yang menguasai tanah milik negara di kawasan HPK, HPT dan HL, status mereka tetap disebut perambah dan penjahat lingkungan, tegas Kepala UPT DKP-HP Bengkulu Utara. Ketika disampaikan di hadapan Kepala UPT DKP-HP Heri Kurnia Setiawan SP, sederet nama-nama mentereng yang menempati kawasan HPT tersebut. Beliau dengan tegas mengatakan, siapapun oknum yang berada dan menguasai kawasan HPT tidak memiliki izin resmi. Maka mereka harus mempertanggungjawabkan diri ketika akan muncul resiko di kemudian hari. Oknum atas nama Mislam, Ateng Unit 7, Sabu Simamora, Gintoko Sejahtera, Firdaus Kepala Sekolah STM, Kaman Kepala Sekolah SMA 2, Syapking Motor, Fajar, Niko Wakiram, Narun, Sukran, Sugeng, Ompong Bengkel, Suyanto, Asep Erlangga, Agus Irawan dan nama-nama mentereng lainnya. Yang hingga saat ini tidak memiliki izin kelola, mereka harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Bila nanti terjadi resiko, seperti yang dialami oleh Morris Sipayung, beber Kepala UPT DKP-HP Heri Kurnia Setiawan SP. Kemudian Heri Kurnia Setiawan membeberkan dan menawarkan program yang akan diterapkan terhadap para perambah lewat perhutanan sosial PS. Dengan program tersebut diharapkan perambah akan mendapat izin dan hak kelola atas lahan kawasan yang dikuasai. Sehingga kedepannya mereka akan diawasi dan dibina lewat UPT DKP-HP Bengkulu Utara. Dengan berbagai konflik yang terjadi di kawasan HPT ini, kita tidak berpangku tangan saja, berdasarkan koordinasi kita ke pihak kementerian. Maka mereka akan kita tertibkan lewat program PS. Nantinya dengan program ini mereka terregister dan memiliki hak dan izin kelola. Itu pun kalau mereka mau, kalau tidak mau urus ya gak apa-apa kok, imbuhnya. Mengenai berapa lama proses pengajuan dari program PS tersebut dan bagaimana status oknum yang menguasai dan mengklaim lahan kawasan HPT tersebut. Kepala UPT DKP-HP Bengkulu Utara mengatakan proses tersebut tergantung pihak kementerian, kemudian para oknum yang berada di lahan kawasan HPT tersebut belum mendapatkan SK dari program. Maka status tetap disebut perambah. Pihak kita sudah memberi celah dan menawarkan untuk legalisasi mereka lewat program PES. Silahkan urus, terhadap proses administrasi dan lainnya hingga bisa diajukan ke kementerian. Pihak kita tidak ikut serta kita hanya mendistribusikan bentuk format formulir kepada mereka. Mengenai berapa lama proses terbitnya SKPS mereka tergantung dengan pihak kementerian. Bila pihak kementerian mengatakan secara administrasi dan lainnya cukup maka proses lain seperti pengukuran ulang lahan akan dilaksanakan dan proses lain akan berjalan pula. Saya dengan tegas mengatakan, sebelum terbitnya SKPS kepada mereka, maka status mereka tetap perambah dan penjahat lingkungan, tegasnya. Untuk diketahui, para perambah ini sebelum adanya ketentuan legalitas dan izin maka mereka bisa dikenakan tindak pidana kehutanan, berupa mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada paragraf 4 angka 17 pasal 50 ayat 2 huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling tinggi 5 tahun. Dan atau denda paling banyak Rp7.500.000, tukas Heri Kurnia Setiawan. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara Nurisman melaporkan.